Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Amanda, mahasiswa Prodi PAI 3B2, ingin menjelaskan dan menceritakan tentang materi sejarah peradaban Melayu. Di sini saya akan menjelaskan tersebut. Yang saya pahami ialah Islam dan sejarah pada masyarakat Jambi seberang itu adalah karena kedatangan kapal dari Kesultanan Turki untuk penyebaran agama Islam di Jambi ini. Nah, jadi rombongan tersebut dipimpin oleh yang bernama Ahmad Ilyas atau Ahmad Barus. Mereka datang kemari karena kapal rombongannya terdampar di Pulau Berhalo karena Ahmad Ilyas menyebarkan agama Islam di Jambi. Beliau yang menghancurkan patung-patung berhala sembahan di Pulau Berhala. Sehingga Ahmad Ilyas dijuluki sebagai Datuk Paduka Berhalo. Yang diketahui bahwa masuknya Islam pada masyarakat Jambi seberang ini banyak dipengaruhi oleh pedagang-pedagang Islam yang masuk dan berlayar di sepanjang Sungai Batanghari. Wilayah Jambi berada pada cekungan sungai yang memiliki banyak anak sungai, yaitu banyak mata airnya. Wilayah Jambi berada pada cekungan sungai yang memiliki banyak anak sungai, yaitu banyak mata air. Batanghari merupakan sungai terpanjang di Sumatera yang memiliki mata air di Bukit Barisan dan berbelok-belok sepanjang 800 km. Sungai Batanghari menjadi tulang punggung bagi masyarakat yang tinggal pada kawasan pinggiran sungai. Daerah Sungai Batanghari memiliki sejarah yang cukup panjang sebelum abad ke-19 Masehi. Sungai menjadi sarana transportasi yang penting dari dan di daerah pendalam. Keberadaan Sungai Batanghari yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi penyaluran komoditas lokal dan juga sebagai jalur transportasi yang menghubungkan setiap wilayah yang ada di Jambi, sehingga hubungan di antara wilayah pendalaman dan pesisir terlihat melalui perdagangan yang terjadi di sepanjang kawasan Sungai Batanghari. Sungai Batanghari bermuara di Tanjung Jabung Timur dan langsung bertemu dengan Selat Malaka, yaitu Selat Berhala dan Selat Kalimata dan Laut Natuna. Jambi merupakan wilayah yang terkenal dalam literatur kuno, namun tidak banyak yang mengetahui mengenai penyebaran agama Islam. Nama negeri ini sering disebut-sebut dalam prasasti dan juga berita Tiongkok. Adanya Islam di Jambi merupakan sebagian penting dari penyebaran agama Islam. Yang kedatangan kapal dari Kesultanan Turki untuk menyebaran agama Islam di Jambi. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Badrus. Jadi rombongan tersebut terdampar di Pulau Berhalo. Ahmad Ilyas menghancurkan patung-patung berhala sembahan di Pulau Berhala, sehingga Ahmad Ilyas tersebut dijuluki oleh masyarakat tersebut namanya Datuk Paduka Berhalo. Keberhasilan Datuk Paduka Berhalo dan anak-anaknya dalam mengislaminasikan masyarakat Jambi bukan berarti menyebabkan masyarakat Jambi. Namun dalam proses penerapannya masih belum sesuai dengan ajaran Islam, dikarenakan mereka belum dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Setelah Datuk Paduka Berhalo, munculnya lagi tokoh Datuk Sintai sebagai penyebaran agama Islam di Jambi. Meneruskan proses islamisasi, Datuk Sintai memiliki seorang putri yang bernama Nyai Resi, dan beliau merupakan keturunan dari orang Cina. Dan singgahlah seorang kebangsaan Arab yang bernama Al-Habib Husain Al-Barakbah bin Ahmad Barakbah. Al-Habib Husain Al-Barakbah menikahi Nyai Resik untuk mempermudahkan proses islamisasi di Jambi, yang pada saat itu memang masyarakat Jambi telah memeluk agama Islam, tetapi kehidupannya belum terlepas dalam ajaran Hindu. Setelah menetap 20 tahun di Jambi, dan Habib tersebut memiliki banyak anak. Kemudian anak yang ketiga beliau yang bernama Hosim bin Husain, dialah yang meneruskan perjuangan seorang ayahnya dalam menyempurnakan agama Islam yang berada di Jambi. Masuknya Islam masih terus menjadi topik hangat yang sering diperbincangkan di Jambi. Kajian tentang asal-usul waktu kedatangannya dan penyebaran Islam pada masa awal di Nusantara dan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan merupakan enduring influence yang terus berlanjutan sampai sekarang. Sejarah Islam di daerah Jambi seberang erat kaitannya dengan sejarah masuk Islam di daerah Jambi. Di kalangan masyarakat, di berkembangannya sesuatu pendapat bahwa agama Islam telah ada di daerah ini pada tahun 1460 Masehi.
atau sekitar abad ke-16 Masehi. Sekitar 15 Masehi. Datuk Paduka Berhala, ia kawin dengan seorang raja Jambi yang bernama Putri Selaras Pinang Masa. Melalui perkawinan ini, pengaruh Islam telah masuk ke dalam keraton. Bukti-bukti sejarah yang menunjang pendapat di atas adalah yang pertama itu makam Datuk Paduka Berhala di Pulau Berhala, suatu pulau kecil di gugusan daerah Tanjung Jabung, Provinsi Jambi, sekarang provinsinya di Kepulauan Riau. Yang kedua ialah Putri Selaras Pinang Masa dimakamkan di desa Pamunduran sebelah timur laut Jambi. Selain unsur Cina juga ada unsur Arab. Unsur Arab yang datang setelah Ahmad Salim awal abad ke-19 Masehi adalah Syed Idrus Al-Jufri yang kemudian dikenal dengan sebutan atau bergelar Pangeran Wirokusumo. Dan dalam kedudukan sebagai pangeran, ia membantu sultan dalam mengadilkan pemerintahan, lebih tinggi daripada Datuk Sintai yang hanya berkedudukan sebagai ngabdi, yaitu sekarang lurah. Garis keturunan Arab banyak didapati kelurahan Arab Melayu dan kelurahan Olak Kemenang ke bagian hulu, yaitu garis keturunan Cina banyak didapati di kelurahan Olak Kemenang bagian hilir, yaitu kelurahan Ulu Gedong. Masuknya Islam di daerah seberang kota ini bersamaan dengan pindahnya kerajaan Melayu dari daerah Tanjung Jabung ke pendalaman Jambi, yaitu Tanah Pilih. Pada masa pemerintahan Rangkayo Hitam, Tanah Pilih sebagai pusat kerajaan hanya dipisahkan oleh Sungai Batanghari dari daerah seberang kota, sehingga proses islamisasi daerah seberang kota bersamaan pula waktunya. Dengan pemindahan kerajaan Melayu, hanya saja tidak ada diketahui sejarah pasti siapa yang pertama kali menyebarkan Islam di seberang. Kota ini yang dijelaskan pada masa itu, seorang seberang telah memulai mengenal agama Islam karena di seberang kota ada bandar yang ramai dikunjungi oleh para pedagang asing, termasuk yang beragama Islam. Sedangkan sebagai pusat kerajaan berada di Tanah Pilih yang terletak di kota Jambi. Sedangkan yang pertama kali menyebarkan Islam di seluruh kota Jambi adalah Syed Husain bin Ahmad Barakbah. Dan kehadirannya membawa pengaruh yang besar bagi perkembangan agama Islam di daerah ini, yaitu di daerah Jambi. Pencapaian kehidupan Melayu di Nusantara tidak hanya lekat pada Islam saja, melainkan sebuah pencapaian yang sangat kompleks. Melalui perdagangan yang membentuk dan menyebarkan budaya, hingga menjadi bangsa penakluk daerah-daerah lain. Penyebaran agama Islam di alam Melayu melalui dua tahap. Yang pertama yaitu tahap kedatangan atau ketibaan dan tahan di perkembangan. Berbagai-bagai pada pendapat tentang tarikh kedatangan Islam di alam Melayu. Ada yang mengatakan abad ke-9 Masehi, ada yang mengatakan pada abad ke-8 Masehi, dan ada pula yang mengatakan lebih awal yaitu sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu abad ke-7 Masehi. Islam sudah tiba di alam Melayu. Islam dipercayai telah berkembangnya di Kepulauan Nusantara pada abad ke-11 sampai 11 Masehi. Dalam penyebarannya tersebut, itu dikemukakan pada perdagangan orang Arab, Persia, orang Turki, dan orang Melayu. Dalam proses pengislaman, kerajaan-kerajaan Melayu lah seperti orang Sumatera, yaitu Pasai dan Aceh, dan semenanjung tanah Melayu, yaitu Malaka, bukan Jawa, dan yang mengambilkan peranan utama Kepulauan Melayu Indonesia. Mungkin sebagian orang, bahkan di antara kita, terjebak pada persoalan islamisasi yang terjadi di tanah air ini, bermuara pada betapa pentingnya peran para da'i yang berasal dari Pulau Jawa. Dan mengenai betapa pentingnya peranan kerajaan-kerajaan Melayu tersebut, tidak hanya itu saja, peranan bangsa, peran Melayu masih tetap bisa kita rasakan dan membidani semangat nasionalisme melawan kolonialisme bangsa asing di negara kita. Suatu kesilapan besar dalam pemikiran sejarah telah ada apabila hasil penyelidikan ilmiah itu ilmiah barat yang cenderung kepada penafsiran berdasarkan keanggunan nilai kesenian dan kehidupan manusia. Dengan demikian, maka ciri-ciri dan pengaruh Islam dan suatu bangsa harus digali, tidak hanya berdasarkan sesuatu yang nampak di permukaan itu saja. Akan tetapi komponenatif lagi hingga pada setiap aspek yang tersembunyi yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Konsepsi mengenai kedalaman berpikir ini sesungguhnya telah diajarkan oleh nenek-nenek moyang kita bangsa Melayu, seperti bahasa menunjukkan bangsa.
Jambi secara geografis terletak di bagian timur Pulau Sumatera. Bagian paling timur Jambi adalah Tanjung Jabung Timur. Jambi merupakan wilayah yang panjangnya dari Hulu Sijunjung langsung bermuara ke Laut Timur Sumatera, Tanjung Jabung ya. Dan langsung bertemu dengan selat-selat penting di pantai timur Sumatera. Secara teoritis penamaan Jambi ada dugaan kuat untuk menamakan sebuah ibu kota pemerintahan atau negara. Kalau dikaitkan dengan seorang putri yang bernama Putri Selaras Pinang-Masa yang bersuamikan Datuk Paduka Berhala. Yang Islam masih terlalu muda. Islamisasi Nusantara. Sejarah masuknya Islam ke wilayah Nusantara sudah berlangsung sangat lama. Namun diskusi dan perdebatan panjang di antara para ahli mengenai tempat kedatangan Islam, para pembawaannya. Faktor yang menyebabkan Islam masuk ke Jambi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan melihat hubungan luar negeri Jambi dengan negeri luar dengan aspek perdagangannya. Dan yang kedua yaitu pengaruh sufistik, merupakan salah satu faktor-faktor islamisasi di Nusantara secara umum. Dan yang ketiga yaitu penguasaan lokal, merupakan bentuk dari proses islamisasi di Nusantara secara umum seperti kerajaan Islam yang pertama di Nusantara. Pola penyebaran Islam di Jambi yang pertama yaitu pola asimilisasi. Pola asimilisasi membahas tentang konsep asimilisasi pada penelitian ini. Secara bahasa dan istilah asimilisasi berasal dari kata Latin assimilare yang berarti menjadi sama. Toleransi dan simpati sering terhalang oleh faktor, yaitu yang pertama kurang pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi, dan yang kedua yaitu sifat takut terhadap kekuatan dari kebudayaan lain. Dan yang terakhir yaitu pola akomodasi. Melihat teori dan konsep akomodasi diartikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Semoga ini tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.